Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Persiapkan alat tulis dan buku kalian ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anakku, mari kita mulai pada halaman 90. Silakan Ananda buka semuanya halaman 90 tematik 4E. Para pahlawan berjuang sekuat tenaga dengan mengorbankan harta benda bahkan jiwa hanya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pada halaman 91 ada sebuah teks tentang Letkol Srouji. Ya, silakan Ananda baca dari awal sampai akhir. Sudah dibaca? Ya, dibaca ya, dari pertama sampai akhir. Nah, di bawah teks itu ada beberapa pertanyaan. Nomor 1, siapakah Letkol Srouji? Jawabannya adalah pejuang kemerdekaan dari Jember. Silakan Ananda tulis. Nomor 2, apa saja jasa Letkol Srouji bagi bangsa Indonesia? Sebagai pelopor dalam pembentukan BKR dan TKR. Nomor 3, sikap kepahlawanan apakah yang dapat kamu tiru dari Letkol Srouji? Yaitu berani, semangat juang yang tinggi, dan cinta tanah air. Baik anak-anakku, mari kita lanjut ke halaman 93. Ya, yang nomor 1 tidak usah diisi karena memang tadi kita sudah bahas. Lalu nomor 2 ada sebuah teks pertanyaan. Dodi sering menggunakan barang-barang buatan luar negeri. Dia lebih senang menggunakan barang buatan luar negeri. Pertanyaannya ya, yang A, menurutmu apakah sikap Dodi mencerminkan sila kelima Pancasila? Ya, maka jawabannya tidak, karena Dodi kurang menghargai produk dalam negeri. Ya, jadi memang kita sebagai anak bangsa harus memakai produk buatan dalam negeri ya, artinya kita menghargai buatan negeri sendiri. Yang B tidak usah diisi, yang C juga. Selanjutnya itu yang nomor 3. Tuliskan sikap-sikap kepahlawanan yang dapat kamu tiru dari tokoh-tokoh berikut ya. Yang A ini Jenderal Sudirman. Sikap yang kita dapat tiru adalah berani, pantang menyerah, dan gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Insinyur Soekarno adalah yang dapat ditiru gigih dan semangat untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Baik, selanjutnya pembelajaran 5. Ayo mengamati. Bangunan bersejarah merupakan salah satu media atau alat untuk kita belajar. Dari bangunan bersejarah, kita dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan di masa lalu dan mengambil pelajaran. Nah, di dalam gambar ini adalah gambar Masjid Agung Demak. Ya, yang sebelah kanan Masjid Kudus. Ini ada di halaman 94. Pada halaman 95 tentang Raden Patah ya. Di sini Miss akan membacakan ringkasannya. Menyebutkan peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat masa kini. Di gambar ini adalah Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Raden Patah diangkat menjadi bupati daerah Gelagahwangi oleh Prabu Brawijaya, Raja Majapahit kala itu. Daerah Gelagahwangi kemudian diubah namanya menjadi Demak. Kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam.
Raden Patah dikenal sangat menghormati pemeluk agama lain. Bangunan bukti kemajuan kerajaan Demak yang masih dapat kita temui saat ini adalah Masjid Agung Demak. Peninggalan sejarah bercorak Islam di Indonesia, ya tadi ada Masjid Agung Demak, Pintu Gledek, Beduk serta Kentongan, Dampar Kencana. Demak dijuluki kota wali karena kota tersebut merupakan pusat kegiatan para wali. Ada banyak wali, tetapi yang terkenal ada 9. Di antaranya adalah Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Sunan Muria, dan Sunan Giri. Baik, pada halaman 98 kita akan mendengarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Mari kita saksikan. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman tanah Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di pantai, berbisik-bisik rajekana. Memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Selanjutnya, ayo berlatih pada halaman 99. Nah, ayo berlatih ini Miss Pandu dan kalian submit ke web ya. Yang diisi adalah nomor 1 dan nomor 2. Silakan Ananda salin. Dibaca dulu ya soalnya Ananda sekalian. Sudah selesai? Sudah disalin? Oke, kita lanjut pada pembelajaran 6 ya. Nah, di sini ayo membaca. Miss akan bacakan ya. Meskipun tidak hidup berkecukupan, Pak Seno memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dengan hasil usahanya, ia membantu memenuhi kebutuhan anak-anak yatim kurang mampu di sekitar tempat tinggalnya. Mereka dijadikan anak asuh. Berkat Pak Seno, puluhan anak kurang mampu dapat kembali bersekolah.
Lanjut pada halaman 101, ini tentang sikap kepahlawanan petugas pemadam kebakaran adalah sebagai contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Ada semboyannya bagi para pemadam kebakaran, yaitu pantang pulang sebelum padam. Nah, lihat ini ada gambarnya ya. Para petugas damkar merupakan contoh pahlawan masa kini yang berani mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan dan keselamatan orang lain. Ini ada di halaman 101. Selanjutnya yaitu ayo membaca tentang pahlawan nasional Cipto Mangunkusumo. Ya, Miss akan bacakan. Ini ada di halaman 103. Cipto Mangunkusumo adalah seorang dokter profesional yang lebih dikenal sebagai tokoh pejuang kemerdekaan nasional. Sebelum aktif berjuang, beliau dulunya bekerja sebagai dokter pemerintahan pada masa penjajahan Belanda. Dr. Cipto Mangunkusumo menulis karangan-karangan yang menceritakan penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Pada tahun 1912, beliau bersama Does Dekker dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara mendirikan Indiske Partij yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dia fotonya. Ada Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, dan Does Dekker dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Kemudian, ayo berlatih pada halaman 104 ya. Nah, ini 104 juga kalian submit ya ke web e-learning ya, sudah Miss pandu jawabannya. Tuliskan sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh tokoh berikut. Dr. Cipto Mangunkusumo yaitu peduli, rela berkorban, dan berani. Sedangkan W.R. Supratman cinta tanah air, memiliki semangat nasionalis yang tinggi, dan kreatif dalam membela masyarakat banyak. Nomor 2 tidak usah diisi. Dan nomor 3, di sini suruh 5 contoh pengamalan sila kelima. Tapi boleh kalian isi hanya 2, sudah Miss pandu. Di antaranya yaitu belajar kelompok tanpa membeda-bedakan teman, mengajari teman yang kesulitan dalam belajar. Ini adalah contoh pengamalan sila kelima. Baik, alhamdulillah sudah selesai Ananda sekalian. Untuk Bu Pena sudah ada jawabannya di web ya. Nah, silakan disalin, tapi tidak usah disubmit. Ya, yang tadi tugas yang disubmit adalah sudah ada di video ya. Simak dari pertama sampai akhir. Jangan skip ya. Oke, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.